warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena waktu kita nggak lama ya, langsung saja kita akan bahas tentang dosa-dosa besar yang diremehkan. Secara umum, ya manusia memang tempatnya salah dan lupa. Dalam hadis Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan, "Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam, yaitu manusia, mereka pasti punya salah. Namun demikian Rasul mengatakan, "Wa khairul khata'ina at-tawwabun." Manusia yang terbaik dari mereka yang berbuat salah adalah yang mau bertobat. Artinya kesalahan kita bukan berarti menjadi penghalang untuk tetap menjadi atau mendapatkan posisi sebagai manusia yang terbaik, yaitu caranya dengan bertobat. Kemudian dalam pepatah Arab, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, secara umum kesalahan manusia itu ada 3 macam. Ya, silakan Bapak Ibu lihat di situ. Yang pertama, kesalahan yang tidak menghasilkan dosa. Ya, ini unik ya. Jadi kesalahan kita, walaupun memang itu salah, secara kasat mata itu salah, tapi di sisi Allah dia tidak dianggap berdosa. Yang kedua, kesalahannya orang lain. Ya, orang lain yang membuat kesalahan. Tapi yang dosa kita juga. Kita kena cipratan dosanya. Nah, ini kenapa? Ya, dan ini nampaknya seperti bertolak belakang dengan yang pertama. Yang pertama, kita yang bikin malah kita tidak berdosa. Yang kedua, ini unik, orang lain yang berbuat malah kita yang berdosa. Nah, seperti apa nanti kita bahas. Lalu yang ketiga, kita yang berbuat dan kita yang berdosa. Nah, ini yang paling umum dan normatifnya memang seperti ini. Ya, Allah menegaskan dalam surat An-Najm, "Ala taziru waziratu wizra ukhra." Bahwasanya dosa seseorang tidak ditanggung oleh orang lain. Walaysa lil insani illa ma sa'a. Karena setiap manusia bertanggung jawab atas apa yang mereka upayakan sendiri. Dalam ayat yang lain, Al-Mudaththir ayat 38, ya Allah berfirman, "Kullu nafsin bima kasabat rahina." Setiap jiwa bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing. Baik, kita rinci satu persatu. Yang pertama, kesalahan yang tidak berdosa. Jadi kesalahan namun kita tidak berdosa. Dalam hal ini kurang lebih ada 6 kelompok manusia. Ya, kita ambil dari 2 hadis. Yang pertama dari Abu Dzar Al-Ghifari, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha qad tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Allah membiarkan. Maksud dari membiarkan adalah tidak dianggap berdosa, tidak dihitung, tidak direken sebuah kesalahan yang berdampak dosa. Siapa saja yang dibiarkan? Yang pertama al-khata', kesalahan tidak sengaja. Kesalahan yang tidak sengaja. Kayak misal, mohon maaf, seseorang yang dalam keadaan tidak sengaja dia melakukan sesuatu yang membahayakan ke orang lain. Ya, itu di luar kehendak dia, yaitu di luar keinginan dia. Contoh seperti orang yang sedang menembak, ya sudah meletakkan sasaran, anggaplah sebuah kaleng gitu. Ternyata ketika dia menembak itu mungkin di belakang sana ya ada orang yang lewat, padahal sudah dikasih tahu jangan lewat situ. Nah, akhirnya ternyata ada yang kena. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita tidak mengatakan bahwa dia sengaja membunuh, bahwa dia sengaja menembak orang. Bukan. Karena itu sudah di luar kuasa dia. Dia sudah tepat sasaran. Ya, ternyata ada orang yang tidak disiplin di belakang sana. Al-khata', salah tidak sengaja, tidak dianggap. Hal ini sesuai dengan firman Allah, "La tu'akhidna in nasina aw akhta'na." Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami bikin kesalahan yang kami lupa atau kami tidak sengaja.
Yang kedua, wanisya, kesalahan karena lupa. Seperti orang yang saking sibuknya, ya saking repotnya, dia lupa belum sholat. Maka saat itu kita nggak bisa langsung mengatakan Anda berdosa. Kalau sengaja lah yang berdosa. Tapi dia lupa. Dan hal ini pernah dialami oleh Rasul dan sahabat. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari ketika perang Khandaq, saat itu Umar bin Khattab berkata, wahai Rasul, saya belum sholat asar. Saat itu sudah maghrib. Jadi saking kreditnya orang perang itu sampai mereka lupa belum sholat asar. Nah, jawaban Rasulullah ternyata aku juga belum sholat asar. Nabi pun juga belum sholat asar. Akhirnya mereka pun sholat asar di waktu maghrib dengan mendahulukan asarnya sesuai dengan urutan. Ini karena faktor lupa, maka mereka pun juga tidak dianggap salah. Wa mastukrihu alaih. Kemudian orang yang terpaksa atau dipaksa untuk melakukan sebuah kesalahan, tidak ada niat, tidak ada keinginan, tidak ada unsur kesengajaan. Ya, dia dipaksa, dikendalikan oleh orang lain, maka yang kayak begini nggak dianggap berdosa. Contoh misalnya seorang muslim di daerah minoritas, mereka dipaksa berbuka puasa. Ya, ketika mereka berpuasa. Ya, atau ketika seorang muslim dipaksa untuk seorang muslimah digeledah jilbabnya, dicopot jilbabnya, dan dia tidak berdaya. Maka yang kayak gini mereka tidak berdosa. Nah, hal ini pernah dialami oleh sahabat Nabi namanya Amr bin Yasir. Saat itu ibunya disiksa hingga sampai wafat dan dia menjadi orang pertama yang mati syahid di dalam Islam, yaitu Sumayyah. Lalu ayahnya bernama Yasir juga disiksa. Juga sampai wafat, sampai kedua tangannya terputus. Lalu Amr juga disiksa. Hanya saja Amr tidak sekuat, tidak setahan kedua orang tuanya. Maka Amr pun secara lisan dia terpaksa mengucapkan kata-kata yang mengaku beriman kepada berhala-berhala. Ya amantu billata wal hubbal wal banat wal uzza. Okelah, saya beriman dengan berhala-berhala kalian. Tapi dia hatinya masih tetap beriman kepada Allah. Sama sekali nggak goyang. Hanya di mulut saja. Maka yang seperti ini dimaafkan karena dia dipaksa untuk mengucapkan kekafiran. Namun di hatinya tidak. Atau kadang terpaksa itu karena keadaan, bukan dipaksa oleh orang lain, tapi karena keadaan. Seperti misalnya kita dalam kondisi menyeberang jalan, kita ketemu ada seorang ibu yang kecelakaan, seorang wanita yang kecelakaan, dia ketabrak motor, ketabrak mobil, lalu dia pun geletak. Dan ternyata tidak ada orang lain kecuali kita, atau beberapa orang yang laki-laki semua. Dalam keadaan normal, laki-laki nggak boleh menyentuh perempuan yang bukan mahram, apalagi sampai gendong-gendong segala. Namun saat itu si ibu ini kalau nggak cepat-cepat dipindahkan di tempat yang aman, mungkin dia akan kelindes oleh kendaraan atau oleh truk atau bus atau apa. Maka kita saat itu langsung sigap memindahkan, walaupun dengan cara terpaksa menyentuh kakinya atau tangannya ke trotoar misalnya. Maka dalam kondisi seperti ini kita terpaksa melakukannya, kita nggak dianggap berdosa sesuai dengan kaidah ad-darurat tubihul mahdhurah. Keadaan darurat membuat yang terlarang menjadi dibolehkan saat itu. Namun nanti kalau udah dipindahkan sudah, kita nggak boleh megang lagi karena kebutuhan daruratnya sudah selesai. Kemudian contoh yang ketiga untuk yang wa mastukrihu alaih terpaksa ini, yaitu dipaksa oleh sistem. Oleh sistem. Kita masuk ke sebuah sistem, entah di kantor, entah di daerah-daerah pelayanan masyarakat atau apa, dan kita nggak bisa keluar dari sistem itu. Ya kita bikin ngurus surat tanah. Harusnya surat tanah kita selesai dalam waktu 1 bulan pengurusan, normalnya begitu. Ternyata bertahun-tahun belum selesai juga. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak ngasih duit. Sementara orang lain yang baru naruh berkas-berkasnya 2 bulan sudah jadi. Orang yang baru naruh 1 bulan sudah jadi. Maka yang seperti ini ada sistem yang buruk. Hak kita surat tanah itu ditahan oleh orang di sana. Nah hak kita ini nggak bisa muncul, nggak bisa keluar kecuali kalau kita ngasih duit. Maka ini oleh para ulama dimasukkan dalam bab akhzul huquq, mengambil hak yang dirampas oleh orang lain.
Maka saat itu uang yang kita berikan karena hak kita tertahan oleh mereka, maka saat itu buat mereka berdosa, buat kita tidak. Sama seperti jika seorang penculik, ya penculik anak kayak di film-film gitu, dia bilang kalau Anda ingin kembali anak Anda, maka sediakan uang sekian. Maka ketika si orang tuanya memberikan uang, yang dosa adalah si penculiknya, si orang tuanya tidak. Ini namanya dipaksa oleh sistem yang dimana mereka tidak bisa keluar. Baik, ini 3. Kemudian contoh yang lain dalam hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib, Rasul mengatakan, "Rufi'al qalam an salasatin." Ya, rufi'al qalam, diangkat pena dari 3 orang. Apa arti diangkat pena? Lihat di bawah ada penjelasan Imam Munawi, kinayatun an adadi taklif. Itu merupakan bahasa simbol dari tidak adanya beban syariat. Kewajiban nggak berlaku bagi mereka, larangan juga nggak berlaku bagi mereka. Siapa ini? Kita lihat di situ 3 orang. Pertama, an-naim hatta yastayqiza, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun. Kesalahan orang tidur sampai dia bangun. Sehingga ketika ada orang tidur, kemudian mulutnya mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, caci makian, celaan misalnya, maka dia tidak dianggap berdosa. Dalam keadaan normal berdosa. Karena Rasul mengatakan sibabul muslim fusuqun, memaki-maki sesama muslim adalah fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Nah, dalam kondisi tidur dia ngigo, keluar caci makian, maka yang kayak begini orang tidur ini dimaafkan. Atau ketika tidur, mohon maaf, dia mimpi basah. Ya, ketika itu misalnya sedang bulan puasa siang-siang, maka dia tidak dikatakan batal, ya, tidak dikatakan teranulir puasanya karena memang di luar dunia. Oke, yang kedua, wa anisobihi hatta yahtali. Kesalahan anak kecil sampai dia mimpi basah. Anak kecil tidak sholat, anak kecil tidak puasa. Tidak ada masalah bagi mereka. Anak kecil keluar rumah dalam keadaan tidak berpakaian. Anak kecil tidak paham apa yang mereka alami. Maka kesalahan mereka pun juga dimaafkan. Tetapi kalau mereka membuat amal soleh, mereka ikut puasa, ikut orang tuanya, ikut bapaknya ke masjid, maka mereka mendapatkan pahala. Hal itu disebutkan dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Imam Ibnu Taimiyah. Ya, bahwasanya anak kecil itu as-sawab lahu, pahalanya untuknya. Lam tuktab alaihi sayyi'at, tetapi keburukan anak kecil, kesalahan bocah anak kecil, lam tuktab, tidak ditulis. Sesuai dengan hadis ini mereka nggak dianggap, tapi kebaikan mereka dapat. Ini merupakan kemurahan Islam kepada umatnya. Ya, lalu kemudian yang terakhir, wa anil majnun hatta yakil. Kesalahan, mohon maaf, orang gila sampai mereka berakal. Kesalahan orang gila, sebagaimana anak kecil tadi, akalnya tidak berfungsi dengan baik. Nggak bisa membedakan hak batil, nggak bisa membedakan malam dan siang, nggak bisa membedakan waktu-waktu sholat. Sehingga yang namanya kewajiban agama terangkat dari mereka. Ya, mereka tidak sholat, mereka tidak ibadah macam-macam, mereka tidak berdosa. Termasuk tidak nutup aurat, mereka pun juga tidak berdosa. Nah, yang sejajar dengan ini, ya walaupun nggak masuk di dalam hadis, seperti orang pikun. Karena secara substansi sama. Itu sama-sama ghairul aqil. Mereka bukan orang yang berakal saat itu. Karena yang namanya beban syariat itu hanya berlaku bagi mereka yang akalnya masih berfungsi. Walaupun fisiknya sudah tidak berfungsi, mohon maaf, seperti orang lumpuh, ya dia nggak bisa jalan, nggak bisa apa, bisa kena stroke, di kasur saja, tapi akalnya masih berfungsi, dia masih bisa ngobrol, masih tahu waktu sholat, maka kewajiban sholat bagi dia tetap berlaku. Ya, tentang tata caranya tentu ada fikihnya sendiri yang diberikan keringanan buat dia, karena akalnya masih berfungsi. Tapi ketika akal sudah berfungsi, tidak berfungsi, walaupun fisiknya sehat, mohon maaf seperti orang gila, maka ini tidak berlaku, kesalahan mereka dianggap berdosa. Baik jemaah sekalian, ini 6 golongan yang kesalahan mereka tidak dianggap. Kemudian kita masuk jenis yang kedua. Kesalahan orang lain tapi kita ikut berdosa. Itu kok bisa? Seperti apa? Ada 2 sebab. Yang pertama, orang yang mendiamkan maksiat. Dia diam saja dari maksiat. Padahal dia tahu, padahal dia mampu
untuk mencegah atau menghilangkannya. Ya. Yang kedua, menjadi model atau contoh dalam sebuah dosa. Jadi dia menjadi inisiator pertama. Walaupun dia sudah tidak melakukan, ya tapi dia juga tidak pernah bertobat dari kesalahan itu. Lalu dia pun diikuti oleh orang lain kesalahannya, maka dia tetap berdosa karena dia punya saham atas dosa-dosa orang lain. Nah, inilah kesalahan orang lain, dia ikut berdosa karena kita ada saham di situ. Diamnya kita terhadap maksiat itulah saham kita. Seolah-olah kita setuju atas maksiat tersebut. Tapi beda kasus kalau diam yang di hati membenci, di hati mengingkari, maka ini enggak termasuk. Ya, karena Nabi mengatakan fa'ilam istati, kalau kalian tidak mampu menghilangkannya dengan mulut, ya fa biqalbi wa dzalika aful iman. Maka ubahlah kemungkaran itu dengan hati, itulah selemah-lemah iman. Bagaimana ubah dengan hati? Yaitu menampakkan ketidaksukaan. Kita enggak rela. Nah, ini kalau diam saja namun di hatinya netral, apalagi di hati setuju, jelas dia punya andil di sana walaupun dia tidak ikut-ikutan. Baik, sekarang kita lihat rinciannya. Mendiamkan maksiat. Imam Ibnu Qudamah menceritakan tentang orang yang tidak gibah tapi dia hadir di majelis gibah. Wa'lam, ketahuilah, annal mustami' lil ghibati syarikun fiha. Ketahuilah bahwa orang yang mendengarkan gibah, dia ikut berpartisipasi di dalam gibah juga. Ya, wala yatakhallasu min ithmin simaiha illa yumkir bilisani. Dan dia ini ya tidak akan lepas dari dosa mendengarkannya kecuali jika dia mengingkari. Nah, dia diam. Ya, bukan mengingkari, dia diam. Nah, kalau mengingkari baru dia nggak kena. Tapi dia diam, maka diamnya ini sama juga dia ikut berpartisipasi, menyemarakkan, meramaikan gibah tersebut. Fa in khafa biqalbihi. Nah, kalau dia khawatir, takut, minimal hendaknya dia ingkari di hatinya. Wa in qadara alal qiyam, tapi kalau dia mampu untuk melakukan pengubahan, ubahlah. Al qata'al kalam, atau ucapannya diputusin. Ya. Bi kalamin akhar, dengan ucapan yang lain, dialihkan pembicaraannya. Ini kalau dia mampu. Ya, lazimahu dzalik, wajib bagi dia melakukan itu. Kalau mampu. Kalau tidak, minimal di hati yunkir, dia mengingkarinya. Nah, ini yang paling sering kalau zaman sekarang apa? Di WA. Di grup-grup WA itu kadang terjadi gibah. Kita tahu, kita lihat. Kalau posisi kita sebagai admin, kita punya power untuk menegur, jangan diam saja. Kalau kita diam saja, bahkan kita membiarkan berlarut-larut, kita khawatir si admin ini masuk ke dalam kategori dia mendiamkan maksiat dan dia pun kena dosa. Tapi kalau dia membenci di hati, namun dia tidak berdaya, semoga dia dimaafkan. Ya, ini hati-hati. Kalau kita hanya anggota biasa, skip saja udah. Ada gibah langsung skip. Kita tahu yang ngomong ini biasa gibah, kita skip. Ya, kecuali kalau kita punya kekuatan di situ, kita nasihatin dan sudah kita alihkan. Nah, kita lihat di hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah. Ya, waqad ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, annahu qala, ya bahwasanya Nabi bersabda, man adila indahu mu'min wa huwa yaqdiru ayyan surah adillahu azza wa jalla ala ru'usil khala'iq. Ya, orang yang tahu ada orang lain yang sedang dibully, ada saudaranya, ada orang lain yang sedang dibully, yang direndahin, yang dikata-katain, macam-macam pokoknya. Dan dia tahu, dia mampu untuk mengubahnya, dia mampu untuk membelanya, dia mampu untuk mencegahnya. Tapi dia diam. Maka kata Nabi, Allah akan rendahkan dia di hadapan para makhluk. Maka jemaah sekalian, jangan diam terhadap kemungkaran. Kemudian kita ambil di ayat Quran. Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap malapetaka yang tidak hanya ditimpakan kepada si pelaku kezaliman saja. Jadi yang enggak zalim kena juga. Kenapa itu terjadi? Kenapa bisa rata semua kena? Kita lihat penjelasan Imam Ibnu Katsir. Yuhadhiru ta'ala ibadahul mu'minin fitnatan ay ikhtibaran wa mihnah. Allah memberikan peringatan kepada hamba-hambanya yang beriman
tentang datangnya fitnah, yaitu ikhtibaran wa mihnah, ujian. Ya umum biha al-musi wa ghairah, yang akan Allah berikan secara umum, rata, baik si al-musi, orang buruknya, orang jahatnya, pelakunya, wa ghairah, atau orang lain kena. La yahusu biha ahlul ma'asi, tidak hanya spesifik buat si pelaku maksiatnya, wala man basyara dzamba, atau si pelaku dosanya, bal ya'umuha haitsu lam tudfa wa tudfa. Tetapi Allah bikin rata ketika mereka diam saja, tidak mencegah dan tidak menghilangkan. Ya, satu RT, satu klaster perumahan ada 100 kepala keluarga. Misal, dari 100 itu 5 orang kalau buang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. 95 kepala keluarga mendiamkan saja, cuek, nggak negur, nggak menghilangkan, nggak membersihkan. Apa yang terjadi ketika itu sudah menjadi tumpukan sampah yang sumber penyakit? Nanti yang sakit bukan yang 5 doang. Bahkan yang 5 itu belum tentu sakit. Siapapun yang lewat situ bisa jadi kena penyakit walaupun mereka bukan pelaku yang buang sampah. Karena faktor pendiaman semua bisa kena. Ya, 10 orang naik sampan, naik perahu, hanya 1 yang membolongi itu perahu. 9 orang diam saja. Yang tenggelam bukan dia saja, semuanya tenggelam. Nah, ini kena semua karena kesalahan orang. Ya, baik, kita masuk yang kedua, yaitu menjadi model, contoh, atau dia mendahului sebuah perbuatan dosa. Yang paling sering kalau di lampu merah, ya kita di depan, celingukan kanan kiri nggak ada polisi, kita anggap aman-aman aja. Lalu kita pun nerobos seorang diri. Gara-gara kita yang lain ikut-ikutan terpancing. Maka yang pertama ini, dia punya saham dan akumulasi kesalahan yang lain. Karena dialah orang pertamanya. Ya, kita lihat di situ, ya Allah berfirman, liyahmilu auzarahum kamilah. Ya, mereka akan menanggung dosa-dosa mereka sendiri secara sempurna. Yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Ya, wa min auzaril ladzina yudillunahum. Dan juga dosa-dosa orang-orang yang pernah dulu mereka sesatkan. Jadi orang-orang yang ngikutin kita dan kita lagi salah gitu, dia ngikutin, maka dosa mereka pun kita yang nanggung. Ya, Imam Mujahid mengatakan, yahmiluna afqalahum, mereka menanggung dosa-dosa mereka, yaitu dzunubahum wa dzunubah man ata'ahum, yaitu 2 dosa, dosa mereka sendiri dan dosa orang-orang yang ngikutin mereka. Ya, saya bikin tulisan saya menginspirasi orang untuk berbuat dosa gara-gara saya. Maka ketika mereka mengikuti apa yang saya katakan, saya pun ikut akumulasi dosa mereka. Walaupun saat itu saya udah nggak melakukan lagi, tapi saya juga belum bertobat. Beda kalau saya bertobat, saya sesali perbuatan itu, orang lain masih melakukan, maka itu sudah bukan tanggung jawab saya. Nah, itu sederhananya kayak gitu. Dalilnya apa? Nah ini ya, dalilnya hadis Sahih Muslim. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Siapa yang membuat atau mengawali, sana itu mengawali. Ya, siapa yang mengawali fil Islam sunnatan sayyi'ah, ya kebiasaan yang jelek, yang buruk, kana alaihi wizruha, dia berdosa, wa wizru man amila biha min ba'di, dan dosa orang-orang lain yang mengikuti dia, dia pun juga dapat min ghairi an yanqusa min awzarihim syai', tanpa mengurangi dosa mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, pahala juga begini, sama. Ya, Bapak Ibu nge-share broadcast pagi-pagi, ya, misal tentang kewajiban menutup aurat bagi wanita. Broadcast kita itu dibaca oleh seorang wanita, teman kita atau remaja, putri yang belum menutup aurat. Gara-gara itu dia terinspirasi, dia pun menyesali, dia merasa berdosa sekian lama. Dia pun menutup aurat setelah itu. Kita dapat pahalanya. Ya, nggak harus si penulisnya, si yang broadcastnya juga, yang nge-broadcastnya juga, dan lain-lain orang yang terlibat, mereka dapat. Sebagaimana dosa ketika ada orang terlibat dalam sebuah dosa, bukan hanya si pelakunya, fasilitatornya juga, yang nge-share juga, pun juga ikut berdosa di sana. Misal, ada seorang bapak menikahkan putrinya, lalu pernikahan itu supaya ramai, supaya semarak, diundanglah orkes dangdut. Bukan sekedar organ tunggal, orkes dangdut, panggung begitu. Nah, penyanyinya perempuan semua dengan pakaian yang, mohon maaf, seperti itu.
dia nari, dia joget di situ. Si penonton ratusan, mungkin ribuan di situ juga joget juga. Maka nanti yang berdosa itu bukan hanya si penyanyinya. Kalau penyanyi jelas dia karena wanita lenggak-lenggok di depan laki-laki yang bukan mahram. Dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan itu jangankan surga, baunya surga aja nggak dapat. Maka yang punya acara, si bapak yang punya acara, karena dia yang nyewa itu sound system, dia yang bayar itu panggung, dia yang ngundang itu perempuan, sampai ribuan orang pun datang di situ, maka si bapak ini juga mendapatkan akumulasi kesalahannya. Begitu acara bubar selesai, ternyata tetangga sebelah bikin acara serupa, terpancing. Ya, tuntutan strata sosial. Dia merasa, dia kan RT, saya RW, masa RW nggak bisa? Maka dia pun bikin acara serupa, bahkan lebih heboh lagi. Maka yang pertama tadi, selama dia belum bertobat, maka dia pun tetap mendapatkan nilai dosanya, karena dia orang pertama, dia inisiatornya, dia yang mengawali, ya sampai dia bertobat. Kita lihat penjelasan Imam Ibnu Hajar yang paling bawah itu. Wa huwa mahmulun ala man lam yatub min dzalikal dzamb. Ya, ini berlaku untuk orang-orang yang belum bertobat dari dzambi. Dzambi itu dosanya, ya, dzunub jamaknya. Dari mereka inilah, ya, buat mereka inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Kalau mereka belum bertobat. Baik. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu kesalahan yang berdampak dosa bagi pelakunya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini yang biasa. Yang normalnya memang begini, yang normatifnya seperti ini. Kita yang bikin, kita yang dapat, kita yang baca Quran, kita yang berpahala. Mereka yang enggak sholat, ya mereka yang dosa. Sebagaimana mereka yang sholat, ya mereka yang berpahala. Mereka yang tawuran, ya mereka yang dosa. Nah, ini standarnya kayak begitu. Nah, dalam hal ini, dosa-dosa manusia, itu ada dua, ada al-kabair, ada as-saghair. Dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Yang kita bahas al-kabair. Nah, apa aja itu? Di sini kita mungkin nggak bahas semua. Ya, ada kitab khusus berjudul Al-Kabair yang disusun oleh Imam Az-Zahabi. Itu ada puluhan, ya, kumpulan dosa-dosa besar. Nah, kita nggak ambil semua, kita contoh aja. Yang pertama, yang paling umum sering kita dengar adalah syirik. Namun faktanya syirik, walaupun ini sering kita dengar, jangan dikira di Indonesia tidak ada. Di Indonesia masih kuat, walaupun Indonesia negara Islam terbesar di dunia. Ya, begitu bulan Safar, kayak kemarin bulan Safar kalau bahasa kita ya, aslinya Safar. Itu masih banyak yang meyakini itu bulan sial. Bulan yang nggak pantas menikahkan anak, bahaya. Ya, bulan yang nggak boleh kemana-mana, bukan karena lagi pandemi. Memang dari dulu mereka meyakini ini bulan nggak boleh safar, nggak boleh melakukan perjalanan, nggak boleh nikah. Banyak larangan yang semuanya tidak ada dasar dalam agama. Baik, sekarang kita lihat penjelasan Imam Az-Zahabi. Fa'akbarul kabair asyirku billahi ta'ala wa huwa naw'an. Ya, dosa besar yang paling besar diantaranya adalah kesyirikan kepada Allah. Ada dua model. Ahaduhuma, yang pertama, yaitu aja'ala lillahi nidan, yaitu menjadikan selain Allah adanya tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan. Ya, wa ya'budu ghaira, lalu menyembah selain Allah. Jadi dia nyembah Allah juga, namun yang lain juga. Itulah kenapa disebut syirik, karena syirik itu artinya ada partisipan lain. Ya, ketika ada orang mengatakan misalnya dia punya cincin, ya, cincinnya itu dianggap berkhasiat. Ya, dia bilang apa? Alhamdulillah, gara-gara cincin saya, warung dagangan saya rame. Ini syirik. Kenapa? Karena dia walaupun masih alhamdulillah, dia masih mengakui rezeki karena Allah, tapi dia menyisipkan sebab yang lain, yang hakikatnya itu bukan sebab, yaitu cincin. Kalau sebabnya adalah sebab syar'i, yaitu bekerja, manajemen yang bagus, tempat yang strategis, itu nggak apa-apa, itu sebab kauniyah diakui dalam Islam. Tapi kalau hanya karena faktor cincin, hanya karena faktor apa tadi, digosok-gosok lah, ya ada benda-benda tertentu yang dianggap membawa magic. Nah, ini semua kategori yang disebut dengan asyirku tadi. Nah, di sini oleh beliau dikasih contoh, ya, min hajar, batu, au syajar, pohon,
au syams, matahari, au qamar, rembulan, au nabi, ya, sampai menyembah nabi, au syekh, menyembah syekh. Syekh itu guru, kiai, ustaz, gitu ya. Atau sekarang mungkin ditambahin habib atau apa. Au najm, atau menyembah bintang. Au malak, menyembah malaikat. Au ghairu dzalik, dan yang lainnya. Wa hadza huwa asyirkul akbar. Semua ini syirik akbar, syirik besar. Syirik yang membuat pelakunya keluar dari Islam. Nah, Bapak Ibu, zaman sekarang kita jangan membatasi istilah syirik ini hanya pada aktivitas menyembah tadi. Orang-orang yang misalnya ada yang terlalu terobsesi, mungkin lebih tepat menjadikan jabatan ya sesembahan dia. Ya, ada orang yang menuhankan jabatannya, menuhankan kepintarannya, ya, kecerdasannya, menuhankan kecantikannya. Nah, yang seperti ini menjadi berhala zaman modern. Berhala zaman dulu batu, kayu, Hubal, Manat, Uzza, dan seterusnya. Tapi berhala zaman modern seperti tadi. Ya. Baik. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Ini juga dosa besar yang paling besar, bahkan sering digandengkan dengan syirik. Apa hikmahnya? Apa sebabnya durhaka kepada kedua orang tua digandengkan dengan syirik? Karena durhaka kepada Allah yaitu syirik karena Allah pencipta kita. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua karena orang tua yang melahirkan kita, yang membuat kita ada. Makanya sering digandengkan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Itu digabung kayak begitu. Ya sembahlah Allah semata, jangan syirik, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Belum lama ketika pandemi berlangsung kira-kira awal-awal atau sebulan 2 bulan kemarin, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya ketika ada seorang yang melaporkan ibunya sendiri ke polisi gara-gara masalah motor. Tadinya saya pikir pelapornya anak muda, ternyata anaknya ini udah dewasa juga. Saya taksir usia sudah 40-an tahun lah. Ya harusnya dia lebih dewasa ya, lebih paham lah orang tua gimana. Beberapa tahun lalu kita juga dikagetkan ada seorang ibu, nenek sudah 80-90 tahun, ya diadili oleh anaknya sendiri di pengadilan gara-gara masalah tanah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita lihat hadisnya. Inna akbarul kabair uququl walidain. Di antara dosa besar yang paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, bukaul walidain minal uquq wal kabair. Membuat nangis kedua orang tua itu termasuk durhaka dan dosa besar. Membuat nangis. Ya, nangis di sini nangis yang didasari oleh kekecewaan atau kemarahan. Bukan nangis karena dia terharu, itu lain. Atau nangis karena ikut bersedih dengan penderitaan anaknya, itu lain. Tapi dia nangis karena kecewa, tersinggung, atau marah kepada anaknya, hati-hati. Bapak Ibu sekalian, ini oleh Ibnu Umar dikatakan masuk dalam kategori durhaka dan dosa besar kepada kedua orang tua. Itulah kenapa di dalam sejarah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia nggak pernah makan bareng bersama ibunya. Kalau kita makan bareng sama orang tua waktu kecil, waktu remaja kan biasa. Entah di rumah makan itu biasa. Nah, Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, kenapa Anda nggak mau makan bareng sama ibu? Ya, jawaban Ali adalah, saya khawatir ketika saya makan bersama ibu saya ambil makanan yang sedang dilirik oleh ibu saya. Mengambil makanan di mana makanan itu lagi dilirik, lagi dilihat oleh ibunya. Maka saat itu tercatatlah aku di sisi Allah sebagai anak durhaka. Bapak Ibu, kita bayangkan betapa pekanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hanya gara-gara itu dia nggak mau makan bareng sama ibunya. Sekarang Bapak Ibu kita bandingkan dengan anak-anak sekarang. Kalau anak sekarang kan begitu, ya lauk sisa buat bapaknya pun dihabisin juga. Ya kan, dengan alasan orang tua ngalah sama anak kan begitu. Tapi saat itu Ali bin Abi Thalib menyatakan ya bahwasanya aku khawatir kalau aku mengambil makanan yang ibuku sedang melihatnya. Karena khawatir ibunya mau juga gitu kan. Nah, gara-gara itu dia dianggap anak durhaka. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, buat kita yang orang tuanya masih ada, apalagi udah sepuh lagi sakit-sakitan, pintu surga lewat berbakti sama orang tua ada di hadapan kita.
manfaatkan sebaik-baiknya peluang itu, walaupun kita yakin yang kita berikan nggak akan sama dengan yang mereka lakukan terhadap kita, nggak akan bisa terbayar. Tetapi ini upaya kita mumpung mereka masih ada di dunia. Yang ketiga, sumpah palsu dan kesaksian palsu. Wah, kalau ini sangat sering. Pedagang ya, sumpah-sumpah demi Allah, padahal barangnya barang palsu. Atau barangnya udah lama, ngakunya baru. Bang, ini mangga udah lama ya, udah keriput. Wah, baru Bu, baru beli kemarin, baru sampai. Kok udah keriput? Demi Allah, Bu. Dia sumpah untuk menutupi kebohongannya. Ya. Atau yang lain, kita ambil contoh. Sekarang kita lihat hadisnya dulu. Allah unabiyukum bi akbaril kabair. Mau nggak kalian aku kabarkan tentang dosa yang paling besar? Lalu Nabi menjawab, qauluz zur, yaitu ucapan palsu, sumpah palsu. Auqal, ya, atau yang lain, syahadatuz zur, yaitu kesaksian palsu. Mohon maaf, pernah nggak kita mengendorse sesuatu, ngiklanin, ikut menawarkan, ikut memuji-puji sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu. Hati-hati, ini khawatir masuk kategori kesaksian palsu. Ya, iklan-iklan obat itu banyak sekali kesaksian palsu. Minum obat ini sembuh, padahal tidak demikian. Itu hati-hati. Atau juga misalnya, mohon maaf, di saat kita untuk bapak-bapaknya laki-laki ini, ba'da sholat Jumat, pernah nggak kita sholat jenazah setelah sholat Jumat? Kalau habis sholat Jumat, kemudian sholat jenazah, biasanya setelah sholat nanti si imam itu akan ya ke jamaah, menghadap ke jamaah, dan dia bertanya atau berkata, ya syahidna annahu min ahlil khair. Ya, kami bersaksi bahwa dia termasuk orang baik, ahlul khair. Apa jawaban jamaah? Khair, khair, semua jawab khair. Kenal juga enggak, udah khair-khair aja. Kalau belum kenal. Ya, kenal juga enggak, karena kita lagi lewat di situ, itu masjid di pinggir jalan misalnya. Lalu kita pun pakai sendal atau pakai sepatu, nanya. Ya, kita nanya, itu siapa yang meninggal? Oh, anak muda, orang sini. Kenapa meninggalnya? Meninggalnya mabuk dan tawuran. Kita bilang ahlul khair, padahal meninggalnya seperti itu. Ya, walaupun memang kita seorang muslim dituntut untuk husnuzon dengan setiap muslim. Namun hati-hati pula kalau kita mengatakan sesuatu yang bisa terperosok dalam sumpah palsu dan kesaksian palsu. Karena itu masuk kategori min akbaril kabair, dosa-dosa besar. Kemudian membunuh manusia tanpa hak. Ya, kalau pakai hak, ada haknya boleh. Dia nggak dosa, seperti tugas negara berperang. Karena berperang itu dibunuh atau membunuh. Atau seorang algojo yang mendapatkan tugas negara untuk melakukan eksekusi pidana mati. Maka mereka ini dengan hak. Yang kita bahas yang tanpa hak. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasan mereka neraka, bahkan khalidan fiha, kekal abadi. Buat siapa ini? Buat mereka yang menghalalkan pembunuhan. Menghalalkan pembunuhan. Tapi bagi mereka yang mengatakan pembunuhan itu haram, namun karena faktor emosi semata-mata mereka pun membunuh, maka mereka enggak termasuk yang dikatakan khalidan fiha. Enggak kategori kekal abadi. Ya, mereka tetap dosa besar, ya, apalagi kalau mereka bertobat, insya Allah Allah akan ampuni. Ya, tapi kalau dia enggak bertobat juga, namun dia belum pernah mengatakan itu halal, maka orang ini tidak dikatakan khalidan fiha. Karena dia masih muslim. Tapi bagi yang menghalalkan pembunuhan, sama juga dia telah mengubah hukum Allah, maka masuk kategori ayat ini, dia telah hakikatnya telah keluar dari Islam. Karena mengubah hukum Allah, maka wajar dikatakan khalidan fiha. Dia kekal abadi. Nah, semoga jamaah bisa membedakan di antara keduanya. Kemudian, sibabul muslim fusukun, mencaci maki muslim fasik. Ini sudah kita bahas tadi. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya kufur. Apa kufur di sini? Kata Imam Ibnu Hajar, yaitu kufur nikmah al-ukhuwah, yaitu kufur terhadap nikmat ukhuwah Islamiyah, bukan kufur kafir. Ya, kecuali kalau dia tadi menghalalkan pembunuhan sesama muslim. Nah, hari ini manusia murah meriah nyawanya.
Ya, betapa gampang mereka membunuh saudara-saudaranya. Apalagi kalau kita masih ingat ya dengan situasi bulan September kemarin ketika masa-masa ya PKI gitu ya, kita masih ingat masa-masa itu ya. Dan hari ini semoga nggak lagi terulang sejarah kelam bangsa Indonesia seperti itu. Yang selanjutnya, yang kelima, kita ringkas bunuh diri. Jadi sama dengan yang pertama. Yang keenam, mabuk judi mengundi nasib. Ya, sekarang banyak judi dengan judul undian, dengan judul kuis, hakikatnya itu judi. Walaupun ada juga sih ya undian dan judi yang undian dan kuis yang bukan judi ada. Tapi secara umum banyak hari ini manusia tergelincir dan nggak paham. Ya asal ikut saja. Ya mereka ikut undian, beli kupon dulu, lalu dikocok diundi. Jelas ini judi. Apa bedanya dengan SD-SB zaman dulu? Ya, setiap undian yang di dalamnya ada peran uang kita, itu judi. Itu sederhananya begitu ingin memahami judi. Tapi kalau di dalamnya nggak ada uang kita nggak ngasih apapun, itu murni motivasi dari si produsen, maka itu bukan judi. Ya, karena nggak ada peran apapun dari kita. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ya, semuanya min amali syaitan. Nah, yang terakhir riba. Riba ini emang bagusnya ada waktu khusus karena pembahasannya panjang riba. Ya, tapi yang jelas riba ini bagian dari ya pernyataan peperangan mereka kepada Allah dan Rasulnya, itu riba. Ya, sampai-sampai Allah juga mengatakan akan memerangi mereka ya di akhirat nanti. Ya, nah kita lihat sekarang ayatnya, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali mengambil ribanya, maka mereka itulah penghuni neraka, ya mereka kekal di dalamnya. Ini buat mereka yang sudah tahu hukumnya tapi masih makan juga uang riba tersebut. Maka mereka, kata Allah, hum fiha khalidun, mereka kekal abadi. Baik, ini materi kita. Mohon maaf, sudah saya ringkas di bagian akhir supaya kita ada waktu untuk tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Miftah. Ya, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah dengar dengan jelas ya tentang dosa-dosa besar yang dianggap remeh ini cukup jelas insya Allah. Tapi mungkin ada beberapa Bapak Ibu ada yang mau bertanya ataupun menambah atau menanggapi apa yang telah dibahas oleh Pak Ustadz Parinuman tentang kajian hari ini. Silakan. Ya, mungkin langsung aja Pak Ustadz ya. Apalagi yang mau bertanya. Ya, saya Pak Miftah. Ya, silakan. Ustadz, saya Dian Pasar, Ustadz. Saya mau tanya kategori apa nih dosa besarkah, dosa kecilkah? Ketika kita kan di rumah tuh suka banyak binatang melata, Ustaz. Entah itu kecoa, entah itu semut besar atau ular dan tikus. Secara refleks kadang mungkin ada yang menyakiti kita di rumah. Tadi saya katakan secara refleks atau tidak sengaja itu dimatikan, atau disengaja juga sengaja dimatikan gitu. Ya. Itu termasuk kategori apa dosanya? Itu satu. Yang kedua, satu lagi apaan? Yang kedua, tadi Ustadz bilang bahwa ada suatu sistem yang memang seperti itu. Kita harus mengikuti. Kalau kita bukan seorang pemimpin atau leader tidak bisa gitu kan. Nah, lantas posisi kita bukan sebagai leader di dalam suatu sistem, jelas-jelas sistem itu menyalahi atau menimbulkan dosa. Kita harus berbuat apa, Ustaz? Kita, Ustaz. Syukuran, Ustaz. Ya, Pak. Ya, langsung aja yang pertama, membunuh hewan. Ya. Pada prinsipnya ada dua jenis. Ya. Pertama, ada hewan yang dilarang untuk dibunuh, ada hewan yang justru diperintahkan untuk dibunuh. Untuk hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam hadis Imam Ibnu Majah, Rasul merinci. Yang pertama yaitu an-nahl. An-nahl lebah. Yang kedua an-namal semut. Yang ketiga yaitu as-surat. Surat itu sejenis burung seperti burung bibit kalau di kita. Ya teman, kalau di sana seperti apa kita belum pernah lihat. Yang keempat hudhud, yaitu burung hudhud. Itu dalam hadis Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain ada tambahan yang juga dilarang untuk dibunuh, yaitu ad-dofadi. Dofadi katak, kodok.
Kemudian juga wat-wat. Wat-wat itu mohon maaf kampret atau yang semisalnya, kalong, kampret dan semisalnya. Ini hewan-hewan yang dalam Islam dilarang untuk dibunuh. Ya, banyak riwayatnya, hadis Baihaqi, hadis Imam Ahmad dan lain-lain. Kemudian ada hewan tertentu yang justru diperintahkan untuk dibunuh karena memang dia mengganggu manusia atau berbahaya buat manusia. Pertama, Nabi bilang, "Uqtulu al-aswadain fi shalah." Bunuhlah oleh kalian dua hewan berwarna hitam walaupun kalian sedang sholat. Ya, apakah hewan hitam ini? Al-hayyah wal aqrab, yaitu ular dan kalajengking. Ini karena membahayakan. Refleks kita membunuh. Kita nggak dosa karena Nabi yang nyuruh. Kemudian yaitu kalbun akur, mohon maaf, anjing yang apa gitu, yang akur, yang rabies atau bahaya, ini boleh kalau dia membahayakan kita. Ya, kemudian juga ya hewan-hewan, burung-burung yang membahayakan manusia atau membahayakan ternaknya manusia, itu boleh untuk diburu dan dibunuh. Tapi kalau hewan-hewan ini tidak mengganggu manusia atau hewan-hewan yang tidak mengganggu manusia, kita dilarang membunuhnya. Maka kembali ke tadi, untuk masalah kecoa, semut atau apa, dia sampai taraf mengganggu nggak? Kalau sampai taraf mengganggu kehidupan kita, bukan hanya mengganggu, bahkan sehingga sampai membahayakan, maka dalam kondisi seperti itu, hajatul insan aqwa minal haiwan. Hajat kehidupan manusia lebih utama diselamatkan dibanding hewan. Itu kalau dalam kondisi memang mengganggu atau membahayakan. Tapi kalau tidak, hanya sekedar asumsi kita aja, mendingan kita nggak usah membunuhnya. Jadi seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk sistem, untuk masalah sistem, tindakan yang paling ideal adalah kita keluar dari sistem tersebut, walaupun kita dalam posisi lemah. Namun kalau langsung keluar dalam keadaan belum punya cadangan, ini kalau konteks lapangan kerja ya kita juga jadi terkesan nggak bijak. Maka bagi seorang Muslim, ketika dia masuk ke sistem yang begitu buruknya dan dia nggak punya power, dia lemah, maka dia di sana kalaupun mengikuti sistem itu di hati dalam keadaan membenci. Ya, kemudian kalaupun ada sesuatu yang harus dia keluarkan uangnya pun dia dalam keadaan tidak ridho. Saya berdagang kaki lima, saya dagang di pinggir jalan, udah bayar retribusi, ini daerah yang resmi. Ternyata ada preman, beberapa ormas pemuda lah anggap gitu, oknum, mereka pada mintain duit jatah preman di daerah tersebut. Kalau saya nggak mau ngasih, diobrak-abrik warung saya. Saya boleh dagang di situ, diobrak-abrik. Nah, dalam keadaan kayak begitu, ada maslahat yang lebih besar, yaitu anak istri di rumah. Maka saya tetap dagang di situ, walaupun harus ngasih uang. Nah, uang ini dalam rangka menyelamatkan maslahat yang lebih besar. Nah, yang seperti ini buat saya nggak dianggap rishwah, nggak dianggap sogokan, tapi buat mereka tetap berdosa karena mereka menerima uang haram tersebut. Nah, ini difatwakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Kalau kita dalam keadaan berjalan, kita dirampok, maka cukup kita kasih 1 batang emas saja untuk ke perampok itu, supaya puluhan batang lagi selamat, maka buat kita tidak berdosa, buat mereka yang berdosa. Alasannya, jika berjumpa dengan 2 bahaya, pilih bahaya yang paling ringan. Baik, Ustaz. Jazakallah. Baik. Masih ada waktu 1 menit lagi kali ya? Gak ada yang mau bertanya? Ya habis. Masih ada 1 orang lagi kali. Mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi lagi? Ada udah pada jelas semua ya, Bapak Ibu semuanya? Ya silakan yang lain. Jarang-jarang ketemu Ustaz Numan nih. Silakan, ada yang masih mungkin mau bertanya ataupun menanggapi. Nanti materi saya kirim ya, saya WA. Insya Allah, Ustaz ya. Atau kayaknya udah, insya Allah udah jelas semuanya, Pak, Bapak, Ibu semuanya. Ya. Insya Allah ini udah 11.30, ada 21. Mungkin ditutup dengan doa aja dari Pak Ustadz ya. Pak Ustadz. Ada yang tanya? Untuk berdoa aja. Ya. Ada yang tanya nggak? Pak Moko mau tanya. Ada yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Moko ya? Silakan Pak Moko. Iya, silakan. Bertanya Ustaz. Iya. Ya,
gimana sebenarnya sih ini berkaitan sama dosa-dosa besar ya. Selain hal yang tersebut di atas, adakah lagi gitu Ustaz? Itu kan mungkin tadi saya nangkepnya itu kan ringkasan ya Ustaz. Adakah selainnya yang disebutkan oleh Ustaz? Itu satu. Yang kedua, bagaimana cara namanya dosa besar kan kita juga ini yang ngeri juga Ustaz ya. Bagaimana caranya kita benar-benar bertaubat Ustaz atas dosa-dosa itu. Apalagi kan kondisi sekarang ya, walaupun juga kita tidak menginginkan, bisa jadi namanya manusia kan bisa saja tergelincir gitu Ustaz. Bagaimana cara benar-benar taubatnya, dan adakah misalnya tuh dosa besar itu misalnya bukan hanya kita, adakah nanti efeknya sama, misalnya kalau katanya kan kalau dosa besar itu mungkin taubatnya diterima, tapi nanti ada tuh apa dari Allah tuh misalnya pemutihannya atau gimana ya Ustaz? Maksudnya ada ujiannya lah Ustaz berkaitan sama itu. Itu pernyataan itu benar atau tidak Ustaz? Ya, jazakumullah khair Ustaz. Iya, yang pertama bagaimana kita mendeteksi ya dosa-dosa besar. Ya pada prinsipnya dosa-dosa besar itu mudah dikenali. Ya, biasanya itu hal-hal yang memang sangat mengerikan dan membahayakan buat orang. Namun ada dosa-dosa besar yang secara zatnya memang dari sananya dosa besar. Seperti yang sudah kita bahas barusan. Adapun yang belum kita bahas masih banyak lagi. Saya rekomendasikan nanti silakan cari kitab berjudul Al-Kabair Imam Az-Zahabi, dan sudah ada terjemahannya. Itu dicatat sama dia sampai puluhan. Saya teringat mungkin ada kira-kira 50-an, 60 mungkin ya. Saya punya kitab aslinya. Itu ada puluhan. Ini kita belum bahas tentang masalah seperti tadi ya, kita belum bahas masalah judi, sudah kita bahas. Kemudian kita sudah membahas tentang masalah penguasa yang zalim, kita belum memasukkan. Masih banyak di situ. Nah, bagaimana cara taubatnya? Ada 3. Yang pertama, ayu kli'a minal maksiyah. Langsung kita angkat diri saat kita masuk ke kubangan dosa besar itu, langsung kita angkat diri dari situ. Ya, kita langsung say goodbye, kira-kira. Nggak usah pakai nunggu. Yang kedua, yaitu fayan dumulahu. Apa artinya? Nyesel. Nyesel sejadi-jadinya, nyesel kita terhadap dosa besar itu. Yang ketiga, yaitu ayyazuma alla yauda ilaihi abadan. Kita bertekad selamanya tidak mengulangi lagi. Kata Imam Nawawi, inilah 3 cara, 3 syarat kita bertobat dari dosa. Baik dosa kecil atau dosa yang besar. Nah, untuk mengawalinya, ya kita memang harus mendeteksi dulu, tahu dari mana itu dosa besar atau tidak. Kalau kita belum belajar, maka kita harus belajar dulu mana yang dosa besar, mana yang dosa kecil. Namun dosa kecil, dia bisa berubah jadi dosa besar kalau 2 hal terjadi. Ini hati-hati, dosa kecil, sekedar bercanda sama teman, ya bikin dia susah, mungkin kita anggap itu dosa kecil. Tapi dia bisa menjadi dosa besar jika 2 terjadi. Apa 2 hal itu? Pertama, istisghor. Apa istisghor? Mengecil-ngecilkan, dipandang remeh. Alah, dosa kecil ini. Nah itu yang pertama, istisghor. Yang kedua, yaitu dilakukan oleh orang yang sudah paham. Kalau orang yang belum paham ilmunya, dia melakukan, kita masih maklum lah, dia nggak ngerti. Tapi orang yang sudah paham, tapi meremehkan dosa itu, besar bagi dia. Tapi bagi yang lain mungkin dosa kecil, bagi dia tidak, karena dia sudah tahu ilmunya. Jadi itu dulu tentang bagaimana memahami dosa besar. Ya, kita deteksi, kita lihat. Ya mungkin ini memang materi yang harusnya nggak sampai sekarang doang ya. Kita bisa rinci lagi poin-poin yang lain tentang dosa besar yang masih banyak yang belum terbahas. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah mungkin di pertemuan lainnya Ustaz ya. Insya Allah. Ya. Ya, demikian mungkin ya, insya Allah cukup jelas lah. Pak Ustadz mungkin ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh Pak Ustadz sendiri langsung. Kita istighfar dulu. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'aman. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujib as-sajidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana
هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارفع عنا البلاء والربا والزنا والمحن والفتن والوباء والقران يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian materi dari awal sampai akhir yang disampaikan oleh Pak Ustadz Taufik Noman. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya, terutama menghindari dari dosa-dosa besar ini. Kita tutup semuanya dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika. Kita sebuah acara. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.